Wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya, yang mulia. Bajunya tidak tersinggap begini ya? Iya, yang mulia. Kondisi jenazah Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang mengenakan masker saat tergeletak seusai ditembak di rumah Verdi Sambo dirasa aneh oleh tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan. Keanehan itu semakin melengkapi kejanggalan skenario Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J yang awalnya dilaporkan sebagai kasus tembak-menembak. Bribka Danu Fajar Subekti, anggota unit identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kejanggalan dan keanehan itu saat bersaksi di sidang pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Danu menjelaskan, kejanggalan pertama yang dirasakan ketika dia tidak menemukan barang-barang milik korban di TKP. Selain itu, dia juga tidak menemukan ceceran darah dari arah tembakan yang diakui saksi-saksi saat itu. Hanya tergenang satu titik darah di tubuh jenazah, katanya. Selain itu, Danu juga tidak melihat lubang dari arah tembakan dari atas ke bawah. Padahal saat itu disebutkan bahwa Baradae berada di atas tangga saat menembak Brigadir J yang ada di lantai bawah. Diakui Danu, kejanggalan-kejanggalan itu sebenarnya sudah dirasakan saat di TKP. Sebenarnya saat melakukan olah TKP sudah paham. Ada yang tidak beres. Ada kejanggalan-kejanggalan itu semakin tampak saat dia membalikkan tubuh Brigadir J yang tertelungkup. Saat itu dia melihat wajah Brigadir J masih tertutup masker. Keanehan itu pun disampaikan ke Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat itu, AKBP Ridwan Soplanit. Waktu pakai masker sempat curiga, kok aneh, kok pakai masker. Pas itu saya ada Kasat Reskrim, saya bilang, dan mohon izin, korban pakai masker, aku Danu. Namun, temuan Danu itu tidak ditanggapi Ridwan Soplanit dan petugas lain. Pada saat itu pada diam semua, gak ada yang ngomong, ungkap Danu. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso lalu menanyakan pangkat Danu, dan dijawab Bribka. Setelah mengetahui pangkat Danu Bribkam, Hakim pun memaklumi jika Danu tidak bisa mengungkapkan kejanggalan itu karena pada kesaksian AKBP Ridwan Soplanit sebelumnya pun merasakan terintervensi. Karena merasa tidak direspons, Danu pun hanya menyimpan kejanggalan itu tanpa berani mengungkapkan pada orang lain. Hanya pas mengolah mayat, dibantu dua orang hanya berbincang berdua. Saya sempat ngomong ada yang aneh, tapi tidak berani melakukan apapun, ungkap Danu. Meski tidak merasa ada tekanan, Danu juga tidak berani mengungkap kejanggalan itu dalam berita acara identifikasi jenazah yang dilakukan. Di berita acara, dia hanya menulis data apa yang terjadi dan dilihat di TKP saja. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, Tidak ingat yang mulia. yang paling bawah? Ini? Iya, yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Terlentang, ini terlentang? Iya, yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya, yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya, yang mulia. Bajunya tidak tersinggap begini ya? Iya, yang mulia. Saat saudara pulang, sempat nggak sampaikan ke Kasat Reskrim? Dan ada yang aneh nih. Saya pas membalikan jenazah itu saya udah sempat, apalagi memakai masker itu yang mulia. Saya sempat agak curiga kok aneh pakai masker itu yang mulia. Kok aneh, kok pakai masker? Siap. Kemudian? Saya sempat pas itu saya ada Kasat Reskrim juga sempat saya bilang, dan mohon izin ada korban pakai masker, saya gituin. Terus? Ya pada saat itu pada diem semua, nggak ada yang ngomong yang mulia. Siap. Mohon maaf,
Pangkat saudara apa? Siap, Bribka. Bribka. Atasan saudara pangkatnya AKBP. Siap. Tadi saksi menjelaskan saat pada waktu olah identifikasi pertama, saudara Kasat Reskrim sudah merasakan tekanan yang luar biasa, Siap. sehingga dia tidak tahu apa harus mau sampaikan. Tetapi saudara tidak merasakan ada tekanan itu kan, Siap, tidak ada yang mulia. karena level saudara terlalu jauh. Siap. Saat saudara pulang sempat nggak sampaikan ke Kasat Reskrim, dan ada yang aneh nih. Saya untuk menyampaikan itu tidak ada, hanya di lokasi. Hanya di lokasi saja. Pas membalikan jenazah itu aja yang mulia. Dan atasan saudara tidak menyadari hal itu, sehingga dampaknya fatal. Dianggap bahwa Kasat Reskrim tidak profesional oleh Mabes Polri. Saudara ikut dicopot saat ini? Siap, tidak. Tidak ikut. Artinya dari pertama saudara melakukan identifikasi, saudara sudah merasa ada kejanggalan dalam hal itu. Kesimpulan saudara yang pribadi, secara pribadi sudah merasakan ada kejanggalan. Siap. Apalagi masih pakai masker, itu yang menambah keyakinan saudara untuk janggal. Betul. Saudara tulis dalam laporan itu. Berita acara pada saat penemuan mayat saya tuangkan di BAP, di berita acara. Enggak, kejanggalan itu saudara tuangkan tidak? Di berita acara, Ya, berita acara tidak dituangkan yang mulia. tidak dituangkan. Saudara hanya menulis apa yang terjadi saja. Siap. Saudara sempat bercerita ke teman-teman yang lain, oh ini kayaknya ada yang aneh nih seperti ini. Hanya waktu pas mengolah mayat itu, saya dibantu Pak Sulap Abu sama Pak Martin. Saya hanya berbincang berdua aja yang mulia. Pas pada saat membalikan itu, pas lihat ada mayat pakai masker, saya sempat ngomong sama Pak Sulap juga. Ya, Ada yang aneh. ada yang aneh, tetapi tidak berani melakukan apapun.